Saya merasa ini karya yang dibuat sangat sungguh-sungguh dan karya yang benar-benar totalitasnya lebih dari karya-karya sebelumnya. Nah, ada satu buku yang saya baca itu sampai hati saya tuh kena gitu, kena banget di hati saya dan saya meneteskan air mata. Bapak nggak perlu bayar saya di film Buya Hamka. Kalau perlu saya yang bayar untuk saya jadi sutradaranya gitu. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Fajar Bustami. Saya sutradara film Buya Hamka. Kali ini saya akan bercerita tentang proses pembuatan film Buya Hamka dari awal hingga sampai tayang di bioskop Cinema 21. Tonton terus videonya dan semakin dekat dengan kisah salah satu tokoh besar di Indonesia, Buya Hamka. Ide untuk membuat film Buya Hamka ini tercetus dari Majelis Ulama Indonesia yang pada saat itu ketuanya Pak Din Samsudin. Beliau menghubungi Star Vision, Pak Chan Parwes, menawarkan bagaimana kalau bersama-sama Majelis Ulama Indonesia untuk membuat film biografi tokoh pahlawan kemerdekaan, ketua Majelis Ulama Indonesia pertama, dan tokoh dari Minang yang sangat populer dengan karya-karya novelnya. Nah, yang kita lakukan adalah riset dulu waktu dulu. Nah, kita riset dan pembuatan skenarionya itu nggak mudah ya, karena memang perjalanan hidupnya tuh panjang banget. Jadi kita harus sangat hati-hati. Sempat juga saya nggak jadi sutradaranya gitu, karena memang punya penyakit diseleksia gitu. Jadi ya udahlah, film ini nggak usah lah, karena mungkin bebannya berat, biayanya juga berat gitu ya. Tapi saya terus ngulik, cari tahu, terus riset tentang Buya Hamka, dan semakin lama semakin saya baca gitu karya-karyanya Buya Hamka tuh semakin saya jatuh cinta dan semakin saya termotivasi bahwa ini karya ini harus dibuat gitu, jangan sampai enggak gitu. Kalau kita ngomongin Buya Hamka tuh dari periodiknya dia lahir dari 1908 sampai beliau meninggal itu 1981, itu kan waktu yang panjang. Kalau kita harus ngambil semuanya itu panjang sekali kalau dijadiin film gitu. Dan akhirnya kita putuskan menjadi 3 volume atau 3 bagian film gitu ya. Kalau sebelumnya itu fiksi ya, karena fiksi kalau kita mau buat seliar kita ya silakan gitu. Kita mau dialognya seperti apa sih karakternya ya silakan gitu. Itu wilayah sutradara gitu. Tapi di sini sutradara harus punya etika bahwa tokoh yang dia buat ini adalah ada orangnya. Sekalipun statement itu memang harus keluar dari apa yang pernah disampaikan karakter utamanya. Buya Hamka pernah nggak berbicara kayak ini? Pernah nggak bicara kayak gini? Base kita bikin film Buya Hamka ini kan dari buku kenang-kenangan hidup yang dituliskan oleh Buya Hamka sendiri. Nah, itu kita mensortirnya, mengeditnya, memilihnya harus bagian-bagian yang terbaik untuk kita sajikan ke penonton gitu. Nah, itu salah satu kesulitan dan ataupun kejelian sutradara, jangan sampai salah gitu. Saya sign kontrak dengan Falcon, uangnya itu saya pakai pergi umroh karena ada adegannya Buya Hamka pergi haji, sedangkan saat itu saya belum pernah sama sekali ke Mekah gitu ya. Kalau kita mau lebih dalam tentang Buya Hamka, kita harus masuk ke pemikiran-pemikirannya gitu ya. Tapi zamannya Buya Hamka dulu, kalau pergi haji harus naik kapal gitu ya, berbulan-bulan di dalam. Karena jangan sampai saya sutradaranya nggak tahu nih Buya Hamka gitu ya. Saya lihat dulu makamnya ya. Doakan beliau, saya lihat, oh di sini ada istrinya. Saya berangkat ke Danau Maninjau, saya ke rumah tempat Buya Hamka dilahirkan. Nah, di situ banyak buku-buku tuh. Nah, ada satu buku yang saya baca itu sampai hati saya tuh kena gitu, kena banget di hati saya dan saya meneteskan air mata. Bukunya judulnya Akhlakul Karimah. Ngobrol sama Vino, beliau bilang, "Fajar, bagaimana kalau yang ada di buku Akhlakul Karimah ini kita jadikan dialognya Buya Hamka gitu." Boleh, saya bilang gitu. Ini kan pemikiran beliau, jadi kalau kita tambahin dialog ini gak ada masalah. Ini Hamka yang ngobrol gitu. Kita jadikan scene utuh, tidak jadi montas adegan-adegan saja gitu. Film itu adalah kerja kolaborasi. Penting sekali film itu dibuat dengan dukungan PH yang sungguh-sungguh gitu. Ketika membuat film, disupport sekali sama PH-nya nih. Sangat-sangat bagus filmnya. Tapi ketika penayangan, tidak ada promosi yang orang tahu bahwa ada film ini gitu ya. Sajikanlah film yang baik, yang sungguh-sungguh, pasti respon orang juga akan lebih baik.
Untuk saat ini, saya merasa ini karya yang dibuat sangat sungguh-sungguh dan karya yang benar-benar totalitasnya lebih dari karya-karya sebelumnya. Tapi saya sebagai filmmaker tidak boleh gitu ya, hanya puas di karya terakhir saja gitu. Tapi kita harus punya semangat untuk menyajikan karya-karya yang masterpiece juga gitu. Ngobrolnya ketika saya ditanya bonus Dylan mau berapa, saya bilang gitu. Nah, saya bilang, Bapak nggak perlu bayar saya di film Buya Hamka. Kalau perlu saya yang bayar untuk saya jadi sutradaranya gitu. Karena itu bentuk kesungguh-sungguhan seorang sutradara gitu. Jangan lihat uangnya dulu. Jadi saya udah rela gitu. Ya udah, mau kasih bonus seberapa besar pun dari film Dylan ini, saya berani dengan ikhlas kasih untuk film Buya Hamka ini, karena saya pengen di karya saya itu ada yang punya manfaatnya lah untuk keluarga saya, agama saya, untuk masyarakat Indonesia gitu ya. Selain saya beribadah, cari-cari pahala-pahala yang lainnya itu bagaimana ya dengan menyajikan film-film yang mengajarkan kebaikan lah. Yang terlihat kan memang tidak utuh satu film ya, jadi bagian-bagian yang kita lihat Buya Hamkanya manis gitu sama istrinya, suka gombal, nah gitu. Walaupun dia pahlawan nasional, dia bisa juga menangis. Itu yang ada di filmnya gitu. Memang usahanya kita membuat film Buya Hamka ini menghadirkan sosok panutan gitu. Saya menganggap semua ini doa keluarga Buya Hamka. Doa ulama-ulama yang ada di MUI, mereka selalu mendoakan semoga ada tontonan yang baik yang menjadi tuntunan untuk masyarakat Indonesia. Karena bagaimanapun juga film itu cermin budaya bangsa gitu ya. Jadi kalau ada film yang sukses, media-media luar akan menyorot. Itu akan menjadi penilaian buat mereka gitu. Wah, ini penghargaan buat kita gitu. Ini bentuk apresiasi kesabaran kita, kerja keras kita gitu. Nah, itu saya sangat bersyukur sekali gitu ya. Semoga pahlawan-pahlawan kita nantinya akan banyak dibuat film-filmnya dan akhirnya generasi muda akan lebih mengenal lagi tokoh-tokoh atau pahlawan nasional yang dibuat dengan sungguh-sungguh gitu. Ini bentuk cinta kasih kita kepada para pahlawan-pahlawan yang ikut memerdekakan negara kita. Ketika kita mengenal lebih dalam tentang pahlawan-pahlawan kita, itu tandanya kita bersyukur dengan apa yang terjadi di hidup kita sekarang. Mudah-mudahan film Buya Hamka ini orang mau beramai-ramai datang ke bioskop bersama-sama mengenal pahlawan kita. Sobat 21 di seluruh Indonesia, jangan lupa libur lebaran tahun ini beramai-ramai dengan keluarga, istri, anak ke bioskop untuk menyaksikan film Buya Hamka. Semoga makin berkah dengan kisahnya. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.